Bab 481. Meskipun dia tidak memiliki energi internal, dia tidak bisa duduk-duduk dan melihat Dax mati. Dia membenci Abes, Ibu Serendipity dan gengnya. Dia sudah meninggalkan kota Donghai, namun dia masih mencoba mengejarnya. Daryl sangat marah. Dia akan berbalik dan pergi ketika Rahel memanggilnya. Daryl, ayahku masih menunggumu. Kemana kamu pergi? Beri tahu ayah bahwa sesuatu yang mendesak muncul. Ucap Daryl cemas. Apakah kamu pikir aku utusanmu? Rahel terkekeh. Jika ada sesuatu, kamu bisa memberitahunya sendiri. Daryl mengerutkan kening. Aku akan menjelaskannya padanya ketika aku kembali. Dax dalam bahaya. Dia harus membantunya. Pindah. Daryl berteriak pada Rahel. Bagaimana jika aku tidak? Rahel menyeringai jahat. Aku bilang, pindah. Daryl berteriak sekali lagi. Rahel menjawab dengan dingin, kamu tidak kemana-mana hari ini. Dia bertepuk tangan. Tiba-tiba, bayangan muncul dari sudut. Itu adalah Ewan. Dia meraih Daryl dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Daryl terkejut. Tanpa energi internalnya, dia tidak bisa melawan. Apa yang saya lakukan? Membuatmu menghilang dari bumi ini. Ewan melemparkan Daryl ke hutan. Bam! Daryl mendarat puluhan meter jauhnya. Ketika dia mendarat, tulangnya hampir patah, dia melihat bintang. Dia marah, tidak memiliki energi internal untuk melawan. Dia perlahan berdiri, tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, dia bingung. Sebuah pohon bunga persik melintas di depannya. Pohon-pohon itu bergerak. Dia berkedip keras. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat bahwa setiap pohon bergerak seolah-olah mereka memiliki kaki sendiri. Apa yang terjadi? Dia mencoba melihat ke arah asalnya, tapi itu sudah lama hilang. Rahel dan Ewan memiliki menghilang, dan hanya pohon-pohon yang tersisa. Kemanapun dia berjalan, dia tidak dapat menemukan pintu masuk hutan. Tidak ada sinyal seluler juga. Daryl akhirnya sadar bahwa dia ditipu oleh Rahel dan Ewan. Dia sangat marah dan cemas, dia tidak tahu apakah Dax sudah mati atau masih hidup. Bab 482. Daryl panik. Jika sesuatu terjadi pada Dax, dia akan menyesali ini seumur hidupnya. Rahel Carter, biarkan aku keluar. Daryl berteriak, tetapi tidak ada yang menjawab. Persetan. Dia meninju pohon. Melihat matahari akan terbenam, dia hanya bisa berjalan lurus. Dia berpikir bahwa hutan itu seperti takjub, selama dia berjalan lurus, dia pasti akan menemukan pintu masuknya. Dia berjalan cepat, namun setelah setengah jam, masih belum ada pintu masuk yang terlihat. Hanya ada pohon yang tidak pernah berakhir. Itu aneh. 30 menit berjalan di Carter Mansion bisa menuju pintu masuk, namun dia tidak bisa keluar dari hutan. Kecuali itu semacam formasi. Sial, aku tidak percaya itu. Daryl menggertakkan giginya. Dia menyalakan senter ponselnya dan berjalan maju lagi. Kembali di Carter Mansion, keluarga Carter akan makan malam. Zoran menginstruksikan koki untuk mempersiapkan pesta. Semua orang ada di sana kecuali Daryl. Zoran memindai meja dan mengerutkan kening. Di mana Daryl? Seorang pelayan wanita dengan cemas menjawab, Tuan, saya pergi ke kamarnya, tetapi dia tidak ada di sana. Saya tidak dapat menemukannya dimanapun di sekitar rumah. Zoran bingung. Itu aneh. Bagaimana mungkin Anda tidak menemukannya? Apakah dia pergi? Setiap kali Daryl pergi, dia akan memberitahu Zoran. Daryl tidak pernah pergi tanpa memberitahunya. Zoran mengambil teleponnya dan memutar nomornya, tetapi panggilan itu tidak dapat tersambung. Susan mencoba menghiburnya. Jangan khawatir, kami akan meminta orang-orang kami untuk mencarinya. Zoran mengangguk. Dia menginstruksikan beberapa pelayan wanita, pergilah. Cari dia. Ayah. Potong Rahel. Dia berdiri dan berkata, jangan repot-repot mencarinya. Dugaanku Daryl pergi tanpa memberitahu kami. Betapa kejam. Rahel tersenyum tipis saat dia berpikir sendiri. Dia terjebak di hutan bunga persik. Kamu tidak akan bisa menemukannya selama sisa hidupmu. Daryl orang yang sopan. Jika dia pergi, dia akan memberitahu kami. Sarah menimpali dan menambahkan, karena dia tidak memberitahu kami, itu berarti dia masih di sini.
Rahel mengerucutkan bibirnya dan membalas, Sarah, kamu terlalu memikirkan menantu itu. Pikirkan tentang itu, kikir itu pasti merasa sangat rendah diri saat tinggal di sini, jadi dia pergi. Cukup, sela Zoran. Rahel, bagaimana kamu bisa berbicara tentang saudara baptismu seperti itu? Biarkan saya memberitahu Anda, Daryl berasal dari keluarga besar, Darby yang terkenal. Terus, dia ditendang keluar, gumam Rahel. Saat itu, salah satu pelayan dengan bodohnya mendekati mereka dan berkata dengan cemas, Tuan, saya menemukan jejak kaki di pintu masuk hutan bunga persik. Mungkinkah dari 1L? Apa? Bab 483. Zoran segera berdiri. Wajah Susan memucat saat dia bertanya, apakah Anda yakin melihat jejak kaki? Hutan bunga persik adalah formasi yang rumit. Mereka yang masuk tidak akan pernah kembali. Ketika dia menikah dengan Zoran, dia ingin memahami formasi hutan. Dia menghabiskan bertahun-tahun menelitinya, namun dia tidak menemukan solusi. Beberapa tahun yang lalu, beberapa pelayan masuk karena penasaran. Mereka tidak pernah terlihat lagi. Tidak ada sinyal seluler di hutan, Wan juga tidak bisa menggunakan energi internal mereka. Tidak peduli seberapa kuat energi internal mereka, mereka tidak bisa terbang ke sana. Oleh karena itu, Carter memasang tablet kolosal beberapa waktu lalu di pintu masuk hutan untuk mencegah orang masuk. Daryl bisa membaca, jadi mengapa dia pergi? Pelayan itu menjawab dengan patuh, Nyonya, benar-benar ada jejak kaki di pintu masuk hutan. Adapun milik siapa itu, saya tidak begitu yakin. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Zoran adalah gelisah. Dia dengan bodohnya menuju ke hutan. Dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada anak baptisnya. Apapun. Semua orang mengikuti Zoran, kecuali Rahel dan Susan. Susan menyesap tehnya. Dia dengan ringan mengerutkan bibirnya dan bertanya, Rahel, katakan yang sebenarnya. Apa kau menipu Daryl untuk memasuki hutan? Susan tidak hanya hebat dalam formasi, dia juga luar biasa dalam membaca orang lain. Instingnya memberitahunya bahwa Rachel lah yang membawanya ke hutan. Lagi pula, Daryl bukanlah orang bodoh. Dia pasti telah melihat tanda itu, namun dia masih masuk. Rachel gemetar ketakutan. Bagaimana ibunya tahu? Dia melihat ke bawah dan tergagap, Bu, aku tidak. Susan meletakkan cangkirnya dan menekan lebih jauh. Jangan berbohong padaku. Anda memerah saat berbohong. Kenapa kau melakukan itu? Rahel menggigitnya. Sehe hanya bisa mengaku. Ayah ingin aku menikah dengannya, tapi aku menyukai Ewan. Bu, apakah saya melakukan kesalahan? Susan menghela napas. Meski begitu, kamu seharusnya tidak membawanya ke hutan bunga persik. Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa keluar dari sana hidup-hidup. Kamu tahu temperamen ayahmu. Jika dia tahu apa yang kamu lakukan, dia akan memukulimu sampai mati. Wajah Rahel memucat setelah menyadari kesalahannya. Jika ayahnya tahu dia adalah orang yang membunuh Daryl, dia sudah selesai. Bu, apakah kamu akan memberitahu ayah tentang ini? Rahel bertanya dengan takut-takut. Susan terkekeh. Aku akan menjaga rahasiamu. Tapi, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah melakukan hal konyol seperti ini lagi. Anda mengerti. Bagaimanapun, Daryl hanyalah anak baptis. Rahel adalah putri kandungnya. Rahel menghela napas lega saat dia memeluk Susan dan menangis. Terima kasih, Bu. Bab 484. Zoran berdiri di pintu masuk hutan bunga persik mengamati jejak kaki. Ada pasir di mana-mana, dan dia tidak bisa melihat apakah itu milik Daryl atau bukan. Dia akan memasuki hutan ketika dia ditarik kembali oleh para pelayannya. Salah satu dari mereka berkata, Guru, kami tidak yakin bahwa Daryl yang memasuki hutan. Apa yang akan terjadi jika kamu terjebak di hutan? Zoran menjadi tenang pada pemikiran itu dan merenung sejenak. Atur agar orang-orang menjaga pintu masuk ini setiap saat. Perintahnya, suruh seseorang mencari Daryl di luar mansion ini. Ya Tuan. Zoran sangat putus asa. Dia tidak ingin percaya bahwa jejak kaki itu milik Daryl, namun semua tanda menunjuk pada anak baptisnya yang terjebak di hutan. Dia cemas dan khawatir. Setelah 3 hari, Daryl masih terjebak di sini, bersandar ke pohon bunga persik.
Bibirnya pecah-pecah. Dia hampir menjadi gila. Dia mencoba segala macam cara untuk melarikan diri tetapi masih gagal. Tanpa energi internal, dari lelah dan haus, tenaganya hampir habis. Itu tidak membantu bahwa dia melihat banyak tulang dan tetap ada di mana-mana, jelas dari mereka yang secara tidak sengaja memasuki hutan. Apakah dia benar-benar akan terjebak di sini selamanya? Dia berbaring dengan putus asa. Dia kelelahan dan sangat mengkhawatirkan Dax. Dia ingin menutup matanya, tetapi dia takut begitu dia menutup matanya, dia mungkin tidak akan pernah bisa membukanya lagi. Saat itu, dia melihat sebuah sumur yang terletak beberapa meter darinya dari sudut matanya. Persetan, juga. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dan mendekati sumur. Jika dia setidaknya bisa mendapatkan air, itu akan menyelamatkan nyawa. Dia terkejut ketika dia melihat ke dalam sumur. Sumur itu dalam, tetapi airnya sedikit. Satu-satunya cara untuk meminum airnya adalah dengan masuk ke dalam sumur. Dia masuk ke dalam sumur dan menurunkan dirinya secara perlahan. Saat sampai di dasar sumur, air sudah setinggi lutut. Lantai weli itu ditumbuhi lumut, jelas tidak digunakan selama berabad-abad. Daryl tidak peduli apakah airnya bisa diminum saat dia menangkupkan tangannya dan meneguk airnya. Dia akhirnya merasa jauh lebih baik. Bab 485. Saat dia meminum air itu, dia merasakan kakinya menyentuh sesuatu yang keras. Dia pikir itu batu, jadi dia membungkuk untuk mengambilnya. Dia terkejut. Itu adalah kuali persegi panjang perunggu kecil. Itu tertutup lumut karena tenggelam di bawah air, tetapi dia masih bisa melihat seluk-beluk di atasnya. Sepertinya itu dari periode negara-negara berperang. Yang membuat Dari semakin penasaran adalah ada kotak perunggu di dalam kuali. Sebuah kotak perunggu, dalam kuali, terkubur jauh di bawah air di dalam sumur. Itu sangat menarik. Daryl tidak berpikir dua kali saat membuka kotak itu. Dia terkejut menemukan bahwa kotak itu tertutup rapat. Tidak ada air yang masuk ke dalamnya, dan ada secarik bambu di dalamnya. Apa itu? Daryl membuka buku itu. Formasi Bayoi, tertulis di halaman pertama. Formasi Bayoi. Pikiran Daryl mulai berdengung dengan kegembiraan. Dikatakan bahwa kuno, legendaris. Jenderal Bayov sangat terampil dalam formasi. Sebelum dia meninggal, dia menuliskan semua formasi yang dia tahu, dan itu disebut formasi Baigi. Selanjutnya, itu hanya mitos. Sejak Bayoi meninggal tidak ada yang pernah melihat buku itu. Mungkinkah ini? Dari adalah Churjous. Dia mulai membacanya. Itu memang buku yang sama. Daryl sangat gembira. Dia mendapatkan jackpot. Yang membuat Bayoi begitu melegenda adalah skillnya di formasi. Dia menggunakan itu untuk memenangkan banyak pertempuran. Dia segera sangat asyik dengan buku itu. Menurut slip bambu, formasi dapat dibagi menjadi dua kategori. Formasi serangan dan pertahanan. Seperti namanya, offensive formation adalah formasi yang memiliki serangan lebih agresif. Misalnya, formasi biduk sekte Wudang. Ada formasi lain, seperti formasi perangkap. Itu adalah formasi untuk menjebak orang. Tampaknya hutan bunga persik ini adalah formasi Baigi dari ribuan tahun yang lalu. Dia telah menjebak banyak orang sejak itu, dan tidak ada yang bisa keluar dari formasi ini. Sepertinya Daryl masih beruntung dia selamat sejauh ini. Formasi Bayoi menjelaskan banyak formasi secara detail dan cara menggunakannya. Daryl sangat asyik dengannya, dan waktu berlalu begitu saja. 3 hari kemudian, dia akhirnya meletakkan buku itu. Dia minum air dan keluar dari sumur. Dia berhasil menguasai sepenuhnya formasi Baigi dalam waktu 3 hari. Jika dia tidak salah, hutan bunga persik berada di bawah formasi perangkap naga. Kiri, 3. Benar, 1. Gumam Daryl pada dirinya sendiri. Dia mengambil 3 langkah ke kiri dan 1 langkah ke kanan. Di depan, 7. Kiri, 2. Kembali, 3. Benar, 6. Dalam waktu singkat, dia melarikan diri dari hutan.